Shalom semuanya, senang bersama dengan saudara. Haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita di minggu pertama 2018 ini. Saya beri tema khotbah saya, baik pagi maupun sore sama saudara, untuk minggu perdana ini. Jika nanti saya terjadwal khotbah pagi dan sore, maka untuk minggu-minggu berikutnya pagi dan sore itu temanya berbeda. Saya sudah katakan kalau saya dapat jadwal sore, maka saya akan mengekspos tentang akhir zaman, bagaimana nubuatan akhir zaman itu pelan-pelan sudah mulai tergenapi dan kita tinggal menunggu waktu kedatangannya saja. Dan di minggu perdana ini saya beri tema judul Memperoleh Kristus. Memperoleh Kristus. Mari sama-sama kita buka dulu satu ayat firman Tuhan yang menjadi landasan kita berpijak dalam berteologia di sore hari ini. Filipi pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Hanya 2 ayat yang kita akan baca. Filipi 3 ayat ke-7 dan ayat ke-8. Bersama nanti dengan saudara Ronald, saudara membacanya dengan keras. Filipi 3 ayat 7 sampai 8, 3, 1, ya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus ya Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ayat yang kita baca barusan ayat yang teramat sering saya kutip, saudara. Ya, karena ini ayat yang sangat berkesan dari banyak ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dalam ayat-ayat yang kita baca barusan, 2 ayat saja, ayat 7 dan ayat 8, itu ada pengulangan 3 kali kata Kristus di ayat 7 dan ayat 8. Saya sudah mengajar di tempat ini berkali-kali, kalau Bapak Ibu membaca 1-2 ayat, kemudian ada satu kata yang diulang-ulang, berarti itu sedang ditekankan oleh si penulis. Kristus dalam ayat-ayat yang kita baca sedang ditekankan oleh Paulus ketika nulis surat ini kepada jemaat di Filipi. Apa sih yang dimaksudkan dengan Kristus itu? Sering kita mendengar Yesus Kristus. Tapi apa yang dimaksud dengan Kristus itu? Secara arti kata, etimologi, Kristus itu berarti yang diurapi, saudara. Ini adalah sebuah gelar kehormatan. Ini adalah sebuah tanda jabatan. Ini adalah sebuah kedudukan khusus. Yang kalau kita sudah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Maleaki, yang disebut orang yang diurapi itu bukan cuma sekedar Yesus yang kita sembah sebagai Tuhan. Tapi juga ada beberapa tokoh lain, saudara, yang disebut atau diberikan gelar sebagai yang diurapi itu. Ya. Karena kalau kita melihat perjanjian lama, kata Kristos dalam perjanjian baru ini punya padanan kata yang artinya sama dalam perjanjian lama. Kristos itu bahasa Yunani, bahasa perjanjian baru, sedangkan dalam perjanjian lama yang menggunakan bahasa Ibrani, itu sering kita dengar dengan istilah Mesias, Mesayah. Mesias itu bahasa Ibrani, Kristus itu bahasa Yunani yang artinya sama, yakni yang diurapi. Kalau Bapak Ibu sudah membaca perjanjian lama, paling tidak Bapak Ibu akan ingat 2 tokoh Alkitab perjanjian lama yang juga diberikan gelar sebagai yang diurapi. Yang dalam hidupnya memang jelas Alkitab katakan sebagai orang yang diurapi dengan minyak. Siapa itu? Paling enggak Bapak Ibu ingat cerita tentang Saul, benar ya? Ketika orang Israel meminta raja, maka laki-laki Israel dikumpulkan oleh Nabi Samuel. Kemudian Tuhan bilang sama Samuel, pilih yang paling tinggi, yang paling ganteng, yang paling luar biasa, jatuh kepada Saul. Dan sejak saat itulah Samuel mengurapi Saul menjadi raja pertama. Saul inilah orang yang diurapi Tuhan. Mesayah di perjanjian lama. Orang yang diberi gelar sebagai yang diurapi. Nggak lama, benar ya? Kemudian raja kedua, namanya siapa? Daud. Daud itu pun orang yang diurapi, saudara. Kalau Bapak Ibu melihat kemudian sejarah kerajaan Israel sampai akhirnya Israel itu kerajaannya pecah, hancur dan bahkan hilang, nggak ada lagi raja-raja berikutnya yang diurapi. Mereka otomatis menjadi raja karena mereka adalah anak dari raja sebelumnya.
Salomo nggak diurapi. Coba cek. Salomo nggak diurapi dengan minyak. Ya, Salomo ditunjuk begitu untuk mewarisi tahta oleh siapa? Bapaknya Daud. Jadi yang saya mau katakan saudara, supaya saudara tidak salah kaprah, bahwa gelar, jabatan, kedudukan Mesias atau Kristus itu bukan semata-mata disandangkan hanya kepada Yesus. Tapi juga pernah di perjanjian lama disandangkan kepada diri Saul dan juga Daud, kekasih Tuhan. Yesus disebut Kristus, Yesus diberikan gelar Kristus, itu karena kita orang percaya yang menjadi pengikut Yesus, itu mempercayai bahwa Yesus ini adalah Sang Juru Selamat, atau Mesias yang dinantikan orang-orang Yahudi di perjanjian lama. Setelah Daud mangkat, setelah Daud mati, orang-orang Yahudi itu mengharapkan kedatangan Mesias kembali. Mereka sangat merindukan kerajaan mereka dipimpin, negara mereka dipimpin oleh orang yang diurapi Tuhan seperti Daud. Makanya mereka menanti-nantikan Mesias itu. Sampai Yesus lahir menjadi manusia, berkarya 3,5 tahun, bahkan mati di atas kayu salib. Orang Israel tidak mempercayai Yesus sebagai yang diurapi Tuhan. Sedangkan kita mempercayai hal itu. Makanya kita orang percaya memberikan gelar kepada Yesus dengan Kristus itu. Sejak perjanjian baru ditulis oleh rasul-rasul dan beberapa orang yang diurapi Tuhan, Yesus diberikan gelar Kristus, yang artinya Yesus yang diurapi. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Itulah arti dari Kristus. Nah, bagaimana dengan kita yang disebut pengikut Yesus? Kita diberikan gelar atau diberikan nama sebutan sebagai orang Kristen. Sebenarnya kata Kristen itu berasal dari kata Belanda. Ya Bapak Ibu ya. Bukan kata Inggris. Sebab kata Inggris yang sepadan dengan Kristen adalah Christian. Benar ya? Dan kata Christian dalam bahasa Inggris, Kristen dalam bahasa Belanda ini diadopsi dari kata Yunani yakni Christianos. Christianos ini pertama kali muncul di perjanjian baru di dalam kitab Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Ketika orang-orang Antioquia memberikan julukan ini kepada orang-orang yang mengikuti Yesus. Mereka memberikan judul, memberikan gelar, memberikan nama kepada orang-orang yang mengikuti Yesus dengan sebutan Christianos. Yang arti harafiahnya followers of Christ, pengikut Kristus. Nah, Christianos inilah yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Belanda dengan kata Belanda Kristen. Karena Belanda yang menyebarkan kekristenan di Indonesia, menjajah Indonesia kurang lebih 3,5 abad. Akhirnya kata Kristen menjadi kata yang diserap menjadi bahasa Indonesia. Sehingga akhirnya sekarang orang-orang yang berbahasa Indonesia di 2017 ketika menemukan atau membaca atau mengucapkan kata Kristen, itu ditujukan kepada orang-orang Nasrani, pengikut-pengikut Yesus, orang-orang yang menjadi orang beragama Kristen. Nah Bapak Ibu, tapi apakah orang yang disebut Kristen, the followers of Christ ini adalah orang yang benar-benar sudah memperoleh Kristus? Coba satu ayat yang sudah dibaca tadi kita ulangi. Tolong Ronald baca untuk kita dengan pelan-pelan saja, kembali ayat yang ke-7 dan ayat ke-8. Silakan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Ada kata yang ditekankan dalam kalimat akhir di ayat 8, memperoleh Kristus. Apakah orang yang disebut Kristen, the followers of Christ, pengikut Kristus, apakah orang-orang yang beragama Kristen ini secara serta-merta, secara otomatis akan memperoleh Kristus di hidupnya? Ini kan pertanyaan. Kalau Bapak Ibu tanyakan itu kepada saya bilang, tidak serta-merta.
Orang Kristen boleh banyak, Bapak Ibu. 2018 yang menjadi orang beragama Kristen pasti banyak, jauh lebih banyak dari 2017. Bukan semata karena penginjilan, tapi karena beranak pinak, benar ya? Anak-anakmu nanti 2018 awal menikah, kau punya cucu, maka otomatis orang Kristennya bertambah. Anakmu yang sekarang sudah remaja, dewasa, Kristen karena dirimu orang tuanya Kristen, kemudian menikahi orang lain yang tadinya tidak kenal Yesus, sehingga pasangannya menantumu menjadi orang Kristen, otomatis populasi orang Kristen akan bertambah. Tapi dengarkan saya, bertambahnya populasi orang Kristen tidak menjadikan serta-merta otomatis orang-orang Kristen yang banyak ini sudah memperoleh Kristus. Kata memperoleh, Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam bahasa aslinya, itu menggunakan kata Yunani kerdoilo. Kerdoilo atau kerdoila itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi kata Inggris gain, yang secara harafiah artinya mendapatkan keuntungan. Jadi orang yang memperoleh Kristus, kerdailo Kristos, itu orang yang memperoleh keuntungan dari Kristus. Dan kalau Bapak Ibu membaca dengan sungguh Filipi pasal 3, ternyata orang yang sudah menjadi pengikut Kristus itu tidak serta-merta hidupnya di bumi ini akan memperoleh keuntungan dari Kristus itu. Ya, nanti saya jelaskan kenapa saya mengucapkan statement seperti ini. Memperoleh keuntungan dari Kristus itu adalah hal yang berbeda dari sekedar menjadi orang yang mengikut Kristus. Memperoleh keuntungan dari Kristus itu langkah yang lebih tinggi. Sesuatu yang harus di-reach, digapai, diraih dari setelah kita menjadi orang Kristen. Langkah berikutnya setelah kita menjadi orang Kristen. Dan permasalahannya banyak orang yang sudah menjadi Kristen itu merasa bahwa menjadi Kristen is enough. Cukup. Yang penting saya sudah Kristen kan Pak. Saya sudah menjadi orang yang mengikut Yesus. Agama saya Kristen Pak. Saya doa di dalam nama Yesus Pak. Saya sudah dibaptis dalam nama Yesus Pak. Hari Minggu saya ke gereja Pak. Setiap hari saya baca Alkitab Pak. Itu kan cukup Pak. Saudara dengarkan saya, nggak cukup. Nggak serta-merta saudara yang sudah beragama Kristen menjadi seorang Kristen, menjadi pengikut Kristus itu akan mendapatkan keuntungan dari Kristus yang kau sembah itu. Nah saudara, kekasih Tuhan. Memperoleh keuntungan dari Kristus ini bentuknya bukan kasih karunia. Kasih karunia itu Bapak Ibu dapatkan sebelum saudara menjadi Kristen. Bapak Ibu masih hidup dalam dosa, tiba-tiba Tuhan tunjuk saudara. Seperti khotbah saya tentang Nuh. Di Kejadian pasal 6 semua manusia jahat di mata Tuhan. Tuhan mau membunuh semua manusia di Kejadian pasal 6 itu. Tapi Tuhan pilih salah satu dari manusia yang jahat itu untuk menggenapi janjinya kepada Hawa. Bahwa keturunanmu akan ada yang meremukkan kepala ular. Kalau semua keturunan Hawa di Kejadian pasal 6 Tuhan bunuh dengan air bah, siapa nanti yang menggenapi janji Tuhan itu? Yang akan meremukkan kepala ular? Nggak ada. Maka dari semua manusia yang berdosa di mata Tuhan di Kejadian pasal 6, Tuhan pilih satu orang. Bukan karena kebaikannya, bukan karena hebatnya, bukan karena takut akan Tuhan, tapi karena Tuhan pilih semata-mata untuk menggenapi janjinya. Pilihan Tuhan jatuh kepada Nuh. Bapak Ibu, Nuh mendapatkan kasih karunia sebelum dia bertobat, sebelum dia mengikut Yesus, sebelum hidupnya benar-benar berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu sekarang ada di gereja, hari ini kau sudah dibaptis, hari ini ada Yesus dalam hatimu, itu semata karena saudara sudah menerima kasih karunia sebelumnya. Jadi mendapatkan keuntungan dari Kristus bentuknya bukan kasih karunia. Kasih karunia saudara dapatkan sebelum saudara menjadi seorang Kristen. Hari ini, detik ini, saudara sudah Kristen.
Mendapatkan keuntungan dari Kristus itu juga bentuknya bukan keselamatan. Kenapa? Karena ketika saudara diberikan kasih karunia oleh Tuhan, dan saudara meresponnya dengan mau percaya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatmu, saudara mau mengikut Yesus, maka ada janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada saudara. Yohanes 3:16. Kalau kau percaya, barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan pernah binasa, akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi memperoleh keuntungan dari Yesus bentuknya bukan keselamatan. Karena ketika kita sudah mau mengikut Yesus, maka ada janji yang menyertai iman kita itu. Ada janji Tuhan yang menyertai langkah hidup kita sebagai pengikut Yesus. Yakni nanti kau akan selamat. Jadi kalau begitu Pak, memperoleh keuntungan dari Kristus kalau bukan kasih karunia, kalau bukan keselamatan, bentuknya apa dong? Buat apa kita memperoleh Kristus, Pak? Nah, saya mau jelaskan hari ini. Bagi saya, setelah mendalami sungguh Filipi pasal 3, tepatnya secara umum kitab Filipi yang ditulis oleh Paulus dan juga surat-surat Paulus lainnya, memperoleh Kristus, mendapatkan keuntungan dari Kristus itu bentuknya adalah berkat di bumi. Tapi Bapak Ibu tolong jangan salah pahami kata berkat itu. Sebab saya sering ketemu orang Kristen tuh gitu. Kalau ngomongin berkat, ngomonginnya materi. Kalau ngomongin berkat, ngomonginnya kesehatan prima. Kalau ngomongin berkat, ngomonginnya sesuatu yang sangat duniawi. Dalam iman Kristen, kalau kau sudah menyelami Alkitab dengan sungguh, berkat yang Tuhan berikan kepada kita, blessing from above, berkat yang dari atas, dari surga itu, bentuknya bukan perkara-perkara lahiriah. Memperoleh Kristus, mendapatkan keuntungan dari Kristus itu adalah berkat yang kau dapatkan di bumi, yang dalam bentuk karunia rohani, dan kesempatan untuk melayani Raja di atas segala raja. Tolong pahami. Ini saya dapatkan setelah saya membaca Filipi dan surat-surat Paulus lainnya. Memperoleh Kristus, saya ulangi lagi. Mendapatkan keuntungan dari Yesus, dari Kristus. Itu adalah bentuknya berkat yang akan kau dapatkan di bumi ini. Berkatnya jangan dipahami sebagai berkat materi, daging, duniawi semata. Tapi berkatnya oleh tulisan Paulus kita mengerti bentuknya lebih kepada karunia ilahi, karunia rohani, dan kesempatan di bumi ini untuk melayani Raja di atas segala raja. Kalau Ibu sudah mengikuti apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu akannya pasti sepakat dengan saya bahwa tidak semua orang Kristen sudah memperoleh Kristus. Benar tidak? Karena lihat saja orang di kiri kananmu yang sudah Kristen, keluargamu yang sejak lahirnya Kristen. Tapi sampai umurnya hari ini gak mengerti karunia ilahi yang dia punya itu apa. Lihat orang-orang Kristen di sekitarmu. Apakah mereka sudah benar-benar di sisa hidupnya ini, di sepanjang hidupnya, benar-benar melayani Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja? Coba lihat, orangnya sih Kristen, follower of Christ, member dari sebuah gereja, tapi hidupnya sehari-hari masih mikirin uang, dan uang, daging, dan daging, materi, dan materi. Yang dia lakukan semata-mata hanya untuk itu. Apakah ini orang yang sudah memperoleh Kristus dalam hidupnya? Apakah orang seperti ini sudah tahu karunia ilahi dari Tuhan itu apa untuk hidupnya? Apakah orang seperti ini sudah melayani Tuhan dan diberi kesempatan melayani Tuhan di sisa hidupnya? Saya nggak mau Bapak Ibu miss soal hal ini. Saya tidak peduli berapa usiamu hari ini. Saya pun tak peduli berapa sisa umurmu hari ini. Bisa saudara duluan yang dipanggil Tuhan,
Bisa saya duluan juga yang dipanggil Tuhan. Nobody knows, only heaven knows. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi sepanjang nafas ini bisa kita tarik kekasih Tuhan. Sepanjang pagi kau bangun, kau masih buka mata, masih bisa bernafas, masih diberi kesempatan melihat orang-orang yang kau cintai yang satu atap denganmu itu hidup. Maka selama itulah Bapak Ibu dan saya harus sungguh-sungguh mengejar yang namanya memperoleh keuntungan dari Kristus. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Bagaimana kita sebagai orang Kristen memperoleh keuntungan dari Kristus yang bentuknya karunia-karunia ilahi dan kesempatan untuk melayani Tuhan di bumi ini? Pak, Bu, melayani Tuhan di bumi ini, menjadi pelayan Tuhan, hamba Tuhan, hamba raja di atas segala raja di bumi ini, itu privilege, keuntungan. Halo? Saya nggak tahu Bapak Ibu. Saya percaya orang-orang yang menjadi tangan kanan orang-orang terdekatnya Presiden Jokowi itu bangga luar biasa. Saya sering melihat status dari Twitter, status dari Instagram para menteri-menteri kabinet Jokowi. Ya. Mereka seringkali mengekspresikan rasa bangga mereka menjadi pembantu Presiden Jokowi. Ada kebanggaan tersendiri, saudara. Karena punya presiden yang sepanjang pemerintahannya sampai detik ini kayaknya melayani untuk rakyat. Uang yang dia keluarkan, yang diberikan tanggung jawab oleh negara untuk dia kelola, itu digunakan dengan benar. Itu menteri-menterinya, ya. Kebetulan saya mengikuti beberapa menteri yang saya anggap menonjol. Seperti Ibu Susi, ya, Ibu Sri Mulyani, ya, terus Menteri Jonan, ya, kemudian Menteri Basuki, Menteri PU, ya, dan beberapa menteri lainnya. Itu saya melihat ekspresi kebanggaan mereka menjadi pembantu presiden. Jadi menjadi pembantu presiden aja kebanggaan, saudara. Menjadi pelayannya presiden saja kebanggaan, saudara. Masakan saudara tidak bangga kalau Tuhan berikan kesempatan di bumi ini menjadi pelayan Tuhan. Nah, bagaimana caranya saudara? Supaya Bapak, Ibu, dan saya hari ini mendapatkan karunia-karunia ilahi dan diberi kesempatan menjadi pelayan Tuhan. Sehingga di hidupmu ini kau menjadi orang-orang yang masuk dalam kriteria memperoleh keuntungan dari Kristus yang kau ikuti itu. Satu-satunya langkah, satu-satunya cara yang harus Bapak Ibu lakukan mulai malam hari ini setelah dengar khotbah ini adalah menempatkan Yesus sebagai prioritas hidup. Khotbah terakhir saya yang diupload di channel YouTube JKI 2 itu adalah higher priorities, prioritas tertinggi. Dan nanti saya berharap kalau ini rekamannya bagus, rekaman ini nanti yang menjadi awal kita mulai mengupload secara rutin khotbah Mimbar The Way di channel YouTube. Saya ingatkan kembali bahwa Bapak, Ibu, dan saya harus menempatkan Yesus sebagai prioritas hidup. Menempatkan Yesus sebagai prioritas hidup artinya menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Saya ingat lagu ini kalau setiap saya ngucapin kalimat jadikan Yesus prioritas hidupmu. Lagu yang saya tahu sejak saya masih sekolah minggu kelas kecil. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Itu saya hafal lagunya, membekas di hati saya ketika SD. SMP, SMA, kuliah di sekuler, lagu itu hilang. Saya hampir menjadi orang yang menyangkal Yesus. Saya hampir meninggalkan Yesus, menjual Yesus untuk hal-hal yang bersifat kedagingan. Puji Tuhan, Tuhan tarik saya ketika kaki saya sudah satunya melangkah menuju ke maut. Bapak Ibu, saya ada di mimbar ini
saya melayani Tuhan, itu bukan karena saya punya masa lalu yang hebat. Semata-mata hanya karena kemurahan hati Tuhan. Sebab kalau saya ingat apa yang saya lakukan di masa lalu, itu menyakitkan hati Tuhan. Saya tahu Tuhan menangis. Saya lahir Kristen, aktif di gereja. SMP jadi guru sekolah minggu. SMA sudah aktif di Dewan Pemuda, pengurus gereja, kaum muda. Tapi saya sia-siakan semua itu dengan pergaulan yang tidak benar. Saya ada di sini, saya ngomong di mimbar ini, saya orang berdosa. Saya tidak pernah jinah cabul dalam artian hidup dalam perjinahan. Saya bukan tipe orang yang suka membunuh, korupsi, bukan itu dosa yang saya perbuat. Tapi saya hampir tinggalkan Tuhan hanya untuk seorang wanita. So saya ada di sini, berdiri di depan saudara dan di depan Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Nah saudara, ketika saya bertobat di usia 27 tahun itu, saya masih ingat salah satu lagu yang membuat saya akhirnya semangat kembali, percaya diri kembali adalah lagu ini. Lagu ini membuat saya akhirnya menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Saya tinggalkan pekerjaan saya tinggalkan kehebatan saya di masa muda untuk melayani Tuhan. 27 tahun saya tinggalkan semua untuk mulai dari bawah. Dari bawah. Mulai kesempatan melayani hanya jadi penggembira di gereja. Ya, jadi pekerja tapi nggak dapat jabatan apa-apa. Aser bukan, singer bukan, WL bukan. Ya, nggak, cuma pakai dasi ya, putih hitam, tapi nggak ngapa-ngapain di gereja. Ya, saya setia aja. Ya. Terus akhirnya mulai dipercaya menjadi aser. Saya lakukan dengan sungguh-sungguh. Setiap ada jemaat yang datang, saya kasih senyum saya. Shalom om, shalom tante, shalom pak, shalom bu. Meskipun saya nggak kenal dia. Supaya orang yang datang ke Tuhan, ke rumah Tuhan dengan problematika, di depan pintu gereja ketemu saya, meskipun hitam tapi tersenyum, orang itu terhibur. Oh, pelayan Tuhannya ramah-ramah. Saya berharap kalau dia disambut di gereja, di pintu gereja dengan senyuman oleh saya, datang ke rumah Tuhan, ke dalam, duduk di gereja, itu udah sukacita dan gampang dijamah Tuhan. 1 tahun 2 tahun. Saya ingat pelayanan saya pertama dalam pertobatan itu di Jakarta Teater, ya, di gereja lama. Itu di gedung bioskop Bapak Ibu. Ya. Waduh jemaat pekerjanya banyak banget, ya. Jadi itu setiap hari Minggu ya cuma gaya-gayaan doang, ya. Karena mau jadi aser banyak banget dan itu udah yang senior-senior meskipun umurnya sama atau di bawah saya tapi melayani lebih dulu. Ya, 1 tahun 2 tahun saya cuma jadi penggembira, mulai jadi aser. Ketika jadi aser diperhatikan oleh koordinator saat itu, terus akhirnya dipercaya menjadi singer. Kemudian ketika gereja buka di Menteng Prada saya masih ingat sekali, terus di Duta Melin saya masih ingat sekali, saya diminta di request khusus, Sen tolong bantu ya. Ya. Terus saya akhirnya tertanam lebih dalam lagi di Kebun Jeruk, ketemu sama Silvi. Tanya Silvi. Ya, ketika saya melayani Tuhan sebagai pemuda di Kebun Jeruk, saya diberikan kepercayaan oleh koordinator, papanya Silvi saat itu sebagai singer. Satu-satunya singer bagi saya. Ya, yang kalau nyanyi mengalahkan semangatnya worship leader, itu saya. Ya, sampai beberapa worship leader itu selalu kalau tahu saya yang jadi singernya, udah bilang sama soundman, itu kecilin suaranya, kecilin. Kenapa? Saya kalau nyanyi sungguh-sungguh, ya. Jadi meskipun mic saya dimatikan karena saya nyanyinya sungguh-sungguh, keganggu juga karena kan jaraknya singer sama worship leader kan cuma beberapa jarak kan saudara. Tapi kalau worship leadernya menghargai saya sedikit, dia izinkan itu suara mic-nya tidak dimatikan. Saya bukan cuma nyanyi dengan suara yang sungguh-sungguh, saudara. Loncat-loncat juga ketika nyanyi. Aduh Bapak Ibu, saya tuh anak disco dulu. Anak disco. Saya tuh orang suka disco. Zaman saya SMA kan disco, SMP disco Bapak Ibu. Yang lampunya muter-muter gitu saudara ya. Bukan sekarang house musik model sekarang, tapi disco zaman tahun 80-an Bapak Ibu tahu dong lagunya gimana ya. Saya suka kakinya goyang-goyang gini. Saya kalau nyanyi puji Tuhan begini-gini saudara. Itu Silvi tuh ngeliatin. Pertamanya ilfil ngeliat saya. Ini aneh ya singer nih, gayanya tengil banget. Tanya dia. Enak dia pertama kali lihat saya kayak overacting begitu. Tapi saya bukan overacting.
Ya, saya ngapain dipuja sama saudara? Saya sedang ada diberikan kesempatan Tuhan menjadi singer, saya beri yang terbaik sama Tuhan. Bodoh amat orang ngukur saya sebagai apa. Ya, pernah satu kali ada pekerja bilang, jangan terlalu over. Saya bilang, Om, saya bukannya over, ya. Saya mau melayani Tuhan sungguh-sungguh dari hati. Kalau nyanyi, kalau nyembah Tuhan saya nangis, ya udah begitu aja. Kalau sambil loncat-loncat yang lainnya diem, ya buat apa? Kalau nggak mau saya seperti itu, ya jangan jadwal saya sebagai singer. Tapi alhamdulillah lah, ya, saya nggak pernah akhirnya dibatalkan menjadi singer gitu ya. Sampai suatu ketika worship leader nggak datang. Ibadah pagi jam 8, saya masih ingat banget tuh. Saya yang disuruh jadi worship leader. Ya, nggak pernah punya pengalaman jadi worship leader. Ya, kalau jadi singer kan kalau nyanyi teriak-teriak, kalau suaranya udah kecekek, lip syncnya nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, kenapa? Ada singer-singer lainnya. Dan leadnya, pemimpinnya kan si worship leader. Nah ketika saya jadi worship leader, saya lupa. Saya masih dengan semangat yang sama sebagai singer. Dan suatu ketika nyanyi, kecekek lagu, apa? Abis gitu suaranya. Wah, batuk-batuk begitu. Udah Sylvie cuma ketawa-ketawa aja. Pekerjaan lain cuma ketawa-ketawa aja. Kenapa? Emang itu saya. Saya khotbah saudara, ini kan cuma beberapa orang nih. Sebenarnya gue gak usah pakai mic juga gak apa-apa kan. Tapi perhatikan saya khotbahnya begini, ada mic juga masih teriak-teriak seperti ini. Kenapa? Ada passion begitu. Saya bersyukur sama Tuhan. Saya diberikan kesempatan untuk memperoleh Kristus di sisa hidup saya ini. Nah, belajar tempatkan Tuhan yang utama. Aduh, saya rindu saya cuma satu. Melihat Bapak Ibu itu tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Cuma itu aja. Kalau mau, kerjakan firman Tuhan. Ada 2 langkah. Filipi 3 ayat 13. Ronald baca untuk kita semua. Minta tolong. Filipi 3 ayat 13 dengan pelan aja. Dengan suara yang keras. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 13 ini menjelaskan, Paulus menjelaskan dengan sangat spesifik 2 langkah. Yang harus Bapak Ibu kerjakan kalau mau jadikan Yesus sebagai prioritas hidup saudara. Sehingga akhirnya saudara memperoleh Kristus. Mendapatkan keuntungan dari Kristus. Memiliki karunia-karunia dan diberi kesempatan oleh raja, di atas segala raja. Untuk melayaninya di bumi ini. Langkah yang pertama apa? Melupakan yang telah di belakang. Ya. Kalau Bapak Ibu sudah semakin dewasa, semakin mapan, semakin berusia, semakin matang, mature, ya. Itu kebanggaan di masa lalu semakin banyak ya. Prestasi yang sudah kita raih, achievement yang sudah kita dapatkan. Sama, saya juga usia segini tuh kalau masih daging ya, itu melihat apa yang saya kerjakan di masa lalu itu kayaknya udah banyak begitu. Tapi Alkitab katakan, kalau kau mau tempatkan Tuhan sebagai prioritas hidupmu, lupakanlah yang telah di belakang. Bahasa Yunani yang digunakan dan diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan kata melupakan itu menggunakan kata Yunani epilantanomai. Epilantanomai ini bukan saja artinya melupakan, tapi juga bisa berarti nggak lagi anggap penting. Masa lalumu bukan cuma sekedar dilupakan, tapi kau berpikir gak penting itu. Pak Seno saya ingat loh, waktu tahun 2007 ya, Pak Seno tuh udah memberkati saya loh. Khotbah Pak Seno itu benar-benar mengubah saya dan keluarga loh. Saya dan keluarga tuh bertobat karena pelayanan dan khotbah Pak Seno. Kalau saudara sudah tadi ya epilantanomai, saudara anggap itu gak penting banget. Gak membuat kita jadi besar kepala. Aduh, Pak Seno, dulu sebelum serahkan hidup sama Tuhan tuh kan prestasi di kantor itu kan luar biasa, Pak. Ya, aduh. Pokoknya ketika dulu Pak Seno jadi pemimpin saya itu grup kita ini, tim kita ini solid ya. Kita setiap kalau akhir tahun bisa memenuhi target. Terus juga bonus-bonusnya kita dapatkan. Aduh, waktu Pak Seno jadi pemimpin saya diberkati, akhirnya keluarga diberkati. Kalau Bapak Ibu sudah epilantanomai, itu masa lalu nggak lagi penting. Kadang-kadang yang membuat kita besar kepala itu masa lalu loh saudara.
pujian, penghargaan, benar ya, prestasi. Itu membuat kita terjebak. Nah, bagaimana supaya masa lalu kita ini nggak lagi kita anggap penting? Kalau kita membaca ayat 7, ayat 8, ayat bacaan kita tadi, Bapak, Ibu, dan saya harus mengenali Yesus dengan benar dan sungguh. Sehingga yang lainnya jadi nggak ada artinya lagi. Bahasanya Paulus, coba dibaca lagi Ronald ayat 8. Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Segala yang kuanggap, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Yang Paulus katakan bahwa Yesus lebih mulia dari semuanya itu. Semuanya itu adalah prestasi hebatnya dia. Yang kita bisa baca di ayat 4, ayat 5. Bapak Ibu, Paulus di ayat 4, ayat 5 berkata, aku ini orang Ibrani asli loh. Maksudnya gimana sih Pak Seno? Karena di zamannya Paulus nulis surat Filipi ini, itu yang namanya orang Ibrani masih punya darah murni Ibrani, gak begitu banyak lagi. Yang namanya orang Israel yang sejati, yang bapak ibunya punya darah Yakub, terus opa omanya darah Yakub, yang benar-benar menjaga kemurnian darah Yakub itu sudah tidak terlalu banyak. Dia berkata, aku ini orang Ibrani sejati. Aku berasal dari suku Benjamin. Bapak Ibu, di zaman Paulus nulis surat ini, yang masih menjaga kesucian darahnya dari 12 suku Yakub cuma tinggal 2, yakni suku Yehuda dan suku Benjamin yang menjadi negara Yahudi. 10 suku lainnya itu kan mendirikan negara Israel dengan ibu kotanya Samaria. Orang-orang yang punya darah 10 suku Yakub yang mendirikan negara Israel ini hidupnya sudah kawin campur dengan bangsa-bangsa lain. Jadi saya meskipun saya punya darah murni Yahudi, Israel, keturunan Yakub, tapi saya menikahi bangsa lain, Asyur. Maka anak saya, kalau laki-laki, dia mewarisi marga saya, tapi anak saya, darahnya sudah tercemar. Bapak Ibu ingat dong hukumnya Musa, jangan kawin dengan bangsa lain. Jadi Paulus ketika berkata, aku orang Benjamin asli. Itu Paulus ingin mengatakan bahwa dibanding orang-orang lainnya nih, aku masih punya darah murni. Kalau kehidupan beragama, aku adalah orang Farisi. Jadi yang Paulus banggakan itu prestasi yang luar biasa. Dan ketika dia dijamah dan bertemu Yesus, Paulus katakan di ayat tadi, semuanya itu enggak kuanggap lagi. Pengenalan akan Yesus lebih mulia dari semuanya itu. Kalimat yang tajam di ayat 8, semuanya itu kuanggap sebagai sampah. Saya tadi sudah cukup puas dengan kata sampah dalam terjemahan Indonesia. Tapi ketika saya menggali khotbah ini, saya perhatikan apa sebenarnya kata asli dari sampah ini. Kemudian saya ketemu kata Yunani yang digunakan adalah skubalon. Skubalon ini bisa berarti sampah. Tapi kalau sekarang kalau Bapak Ibu berkata tentang Pak Seno, mau sampah enggak? Saya enggak akan langsung berpikir negatif loh. Karena sampah dalam benak saya sekarang ini, di pikiran saya, di hati saya, sampah itu bisa konotasinya positif. Ya, apa yang dikerjakan oleh Buddha suci, benar ya? Dengan mengumpulkan misalnya gelas-gelas aqua, ya, limbah-limbah yang masih bisa didaur ulang, yang menghasilkan uang, itu akhirnya membuat kita berpikir sampah pun masih bisa menghasilkan. Ya. Beberapa tahun yang silam, saya tahu bahwa kenapa handphone itu meskipun sudah jadul Bapak Ibu, itu masih laku di pasaran, karena handphone itu masih punya limbah yang sangat berharga. Ya. Di Cina sana saudara ada perusahaan yang khusus membangun usahanya hanya dari membeli limbah handphone dari seluruh dunia, dari seluruh penjuru dunia. Ya. Dan menjadi konglomerat besar, limbah atau sampah dari handphone. Jadi kata sampah itu gak melulu negatif saat ini. Terus saya akhirnya mendalami lagi, skubalon itu bukan berarti sampah saja,
Tapi yang lebih tajam, lebih mengena bagi saya, kalau saya diberi kesempatan Tuhan untuk punya segala hal dan bisa diberi kesempatan menerjemahkan Alkitab ini, maka kata sampah yang Bapak Ibu temukan di ayat 8 Filipi 3, itu saya terjemahkan menjadi kata Indonesia tinja. Kalau mau kasar, tai manusia. Skubalon itu artinya tinja. Jadi Paulus katakan semua yang hebat yang ku kerjakan di masa lalu, sekarang ini ku anggap sebagai kotoran manusia. Tinja, jijik aku. Karena pengenalan akan Kristus lebih mulia dari segalanya. Kalau Bapak Ibu mau seperti itu, maka di awal 2018 ini, yuk kenali Yesus dengan sungguh. Dengarin saya ya, mengenal Yesus dengan sungguh, satu-satunya cara cuma rajin baca Alkitab. Enggak lain. Jadi kalau Bapak Ibu gak punya kebiasaan baca Alkitab, jangan bilang sama saya, saudara sudah kenal Yesus dengan sungguh. Gak mungkin. Dari mana caranya? Apakah saudara bisa berinteraksi muka demi muka dengan Tuhan hari ini? Kan enggak. Kalau saudara bisa berinteraksi dengan Tuhan muka dengan muka hari ini, maka saudara bisa kenal Yesus dengan sungguh. Tapi problemnya kita semuanya nggak bisa bercakap-cakap muka dengan Tuhan. Maka untuk bisa mengenal Tuhan dengan sungguh, ya dari firman Tuhan yang sudah diberikannya kepada kita dalam bentuk buku Alkitab ini. Jadi itu kenapa saya nggak bosen-bosen untuk berkata, mengajak saudara untuk baca Alkitab. Ambil waktu. Ya, di 2018 ini yang sepanjang 2017 Alpa membaca Alkitab. Ayo kita mulai membaca Alkitab. Berapa pasal Pak? Pak Seno bilangnya 3 pasal. Oh banyak Pak, 3 pasal saya ngantuk Pak. 1 pasal aja udah nguap Pak. Ya udahlah kalau nggak 3 pasal berat buatmu. 1 pasal masih berat Pak. Ya udah setengah pasal. Aduh Pak masih berat Pak. Ya udah beberapa ayat aja. Pak masih banyak. Ya udah 1 ayat aja. Yang penting baca. Mulai dari mana Pak Seno? Dari perjanjian lama boleh, dari perjanjian baru boleh. Udah di mana-mana boleh Pak. Boleh. Kalau saya gini Pak, cap cip cup kembang kuncup terus jatuhnya di Yakobus, boleh. Itu cuma teknis aja. Saudara-saudara membaca dari mana silahkan. Tapi paling tidak sudah ada kerinduan untuk membaca Alkitab. Dalam pengalaman saya, kalau kau sudah rutin baca 1 ayat sehari, maka nanti kurang 1 ayat itu. Dengerin aja deh. Baca mulai 5 ayat. 5 ayat, lama-lama kurang 1 pasal. Itu gitu. Ya, akhirnya saudara setiap ada waktu kosong, saudara ada kerinduan haus baca Alkitab ini. Kenapa? Karena kalau nggak baca Alkitab, tulangmu seperti kering gitu. Nggak ada semangat. Yuk sama-sama mulai kenali Yesus di 2018 ini. Yang kedua, di ayat yang ke-13 tadi. Tolong baca lagi Filipi 3 ayat 13. Langkah kedua, kalau kita mau tempatkan Tuhan sebagai prioritas hidup, sehingga kita akhirnya memperoleh Kristus di hidup kita. Ini, ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi bukan cuma melupakan apa yang di belakangku, epilantonomai, nggak lagi anggap penting yang ada di belakang. Langkah kedua yang harus Bapak Ibu kerjakan di 2018 ini, kalau mau menempatkan Yesus sebagai prioritas hidup, yakni mengarahkan diri kepada yang ada di hadapan kita. Mengarahkan diri apa yang ada di hadapan kita. Saat ini kalau saya berdiri di sini nih, yang di hadapan saya adalah Bapak Ibu. Ya. Saya bisa melihat gelagat Bapak Ibu yang duduknya mulai gelisah. Nih khotbah lama banget nih. Saya bisa ngelihat. Saya bisa ngelihat Bapak Ibu yang merasa sedang memperhatikan sungguh saya. Saya bisa lihat dari mata saudara. Saya bisa melihat Bapak Ibu yang tidak terlalu memperhatikan khotbah ini. Saya bisa tahu kenapa. Saudara ada di hadapan saya. Jadi kalau bicara mengenai mengarahkan diri dengan apa yang ada di hadapan kita, itu artinya semua yang ada di hadapan kita. Bapak Ibu bangun tidur, apa yang di hadapanmu? Kamarmu. Bangun tidur, apa yang di hadapanmu? Istrimu, suamimu, anakmu, langsung pekerjaanmu. Itu yang harus kita hadapi dengan sungguh.
Tapi kalau kita membaca konteks lengkapnya, ayat 14-nya, Paulus ingin menekankan saudara, bahwa apa yang di hadapan kita ini memang harus kita sungguh-sungguh perhatikan. Mengarahkan diri kepada semua yang ada di hadapan kita. Tapi fokus utama adalah apa yang ditemukan di ayat 14-nya. Tolong dibaca ayat 14 untuk kita, Ronald. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, jadi yang di hadapan kita ini, saya saat ini ya, di hadapan saya ya ada Foni, ada Pak Wijaya, ada Bu Jojor, ya, ada semua saudara di sini. Itu yang ada di hadapan saya. Tapi lebih dalam lagi, di hadapan saya adalah saya harus mengejar. Bahasa ayat 14, berlari pada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yakni apa? Panggilan surgawi. Jadi kalau Bapak, Ibu, dan saya mau tempatkan Yesus sebagai prioritas hidup, bukan cuma melupakan, nganggap gak penting yang di belakang, tapi Bapak, Ibu juga harus fokus pada panggilan surgawi. Pak Seno, panggilan surgawi itu ngomongin apa sih? Panggilan surgawi itu ngomongin kematian di bumi dan kehidupan kekal nanti. Bahasa saya yang saya sudah sampaikan di pagi hari tadi, kalau Bapak Ibu mau tempatkan Tuhan sebagai prioritas hidupmu, bukan saja mengenali Tuhan dengan sungguh, mengenali Tuhan membuat kita bisa melupakan yang di masa lalu, tapi Bapak Ibu juga harus mulai mempersiapkan kematianmu. Saya tanya, jawab di hati aja ya. Orang lain gak tahu, Tuhan tapi tahu. Tolong jawab pertanyaan saya ini. Bilang di hati sudah atau belum? Pertanyaan saya, ada gak yang sudah benar-benar memperhatikan, mempersiapkan bagaimana, seperti apa, dan gimana caranya ketika kita mati nanti? Banyak kita orang Kristen gak mau mikirin itu ya. Oh, Pak Seno masih hidup seger bugar gini, kok mikirin mati sih? Tapi dengerin saya ya, mempersiapkan kematian itu salah satu pengajaran fundamental orang Kristen. Kematian bagi orang beriman bukan menakutkan. Bapak Ibu tahu dong, paham dong, mengerti dong, bahwa Tuhan itu menempatkan kita sebagai manusia di bumi ini untuk sementara. Kita ini musafir di bumi ini. Untuk tujuannya apa? Masuk dalam kekekalan surga. Tapi anehnya orang Kristen yang paham semua itu, fokus hidupnya, energinya, pikirannya, hanya untuk hal-hal yang di bumi ini. Soal masa depan anak-anaknya supaya bisa kuliah, bisa sekolah, bisa rumah tangga, untuk memperhitungkan, mempersiapkan masa tua dan pensiunnya, orang-orang Kristen bisa mati-matian. Tapi berapa banyak orang Kristen yang benar-benar mempersiapkan kematian dia, mulai saat dia masa muda, masih seger buger. Mimpi, aku kepengen mati seperti ini nantinya. Gak ada yang salah dengan mempersiapkan kematian, saudara. Pak Seno udah ngerjain gak? Saya ngerjain. Saya ngebayangin. Saya udah punya mimpi kalau saya mati maunya seperti apa, dan itu udah berkali-kali saya ucapkan kepada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan saya mati, saya mau mati seperti ini. Bahkan saya sudah pernah ngomong sama saudara kan. Saya pernah bilang tuh dalam khotbah saya tentang kematian. Kalau saya nanti diizinkan Tuhan mati terlebih dahulu dibanding saudara, nanti saya ditaruh di rumah duka begitu. Ibadah penghiburan buat istri anak-anak saya. Jangan nyanyiin lagu-lagu yang sedih. Saya kepengen ketika saya mati nanti semua jemaat gak boleh ada yang netesin air mata. Even saudara utang budi sama saya, gak boleh. Nyanyinya lagu-lagu yang gembira. Salah satu yang saya request. Tadi pagi saya udah ucapkan, sekarang saya ucapkan. Jadi kalau istri saya nanti lupa, saudara ingatkan. Nyanyinya ketika saya mati, kaku di peti mati saya. Saudara nyanyinya, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Itu lagunya. Bukan lagu, apa sih kematian tuh?
Allah mengerti. Allah. Kalau lu nyanyi begitu, istri gue mewek. Yakin dah. Dan dengerin saya ya. Kalau saudara nyanyi ketika saya mati membuat istri saya nangis atau saudara meneteskan air mata, malamnya gue datengin. Liatin aja. Ya. Saudara, ayo kita siapkan kematian kita. Kita nggak tahu kapan kita mati. Tapi dengarkan saya. Napas berhenti sehingga jasad kita kaku. Itu tidak membuat dunia runtuh bagi kita. Justru kita masuk dalam keindahan kekekalan surga. Yang Bapak Ibu mestinya udah mikirin gitu loh. Mimpikan gitu loh. Ada hati, oh Yerusalem, kota mulia. Hatiku rindu ke sana. Bukankah kalau kita baca dalam kitab Wahyu, penggambaran Alkitab tentang Yerusalem baru itu begitu indahnya? Lantainya terbuat dari emas murni, ada sungai yang bening, ada pohon-pohon kehidupan yang di tepi-tepi sungai yang setiap tahun berbuah dan buahnya itu bisa menyembuhkan segala sakit penyakit. Masa lo gak penasaran sih dengan hal-hal seperti itu? Masa saudara gak ada kerinduan gitu bisa bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Tuhan. Apa lo gak punya kerinduan gitu bisa ketemu sama Tuhan? Gandengan tangan sama Tuhan. Lu dipeluk sama Tuhan dan Tuhan bilang, Sen, gue bangga ngelihat lu ketika hidup di bumi. Gak punya kerinduan apa dengan hal seperti itu? Kalau saya sih rindu banget. Maka saya udah siapin nih. Kerinduan saya masuk Yerusalem baru itu membuat dosa susah untuk menerkam saya. Meskipun godaannya begitu berat. Yuk, arahkan hati untuk itu. Kenali Yerusalem baru. Maka sepanjang 2018 kalau saya khotbah sore, saya akan ngomong soal Yerusalem baru. Penggenapan nubuatan dan mengingatkan saudara begitu indahnya Yerusalem baru. Supaya saudara akhirnya sampai dengan apa yang saya pahami. Yuk di 2018 ini tempatkan Yesus sebagai prioritas hidup. Caranya gimana? Kenali Yesus dengan sungguh. Sehingga masa lalu gak lagi berarti lagi buat kita. Yang kedua, kenali Yerusalem baru dengan sungguh. Sehingga kita bisa benar-benar memburunya, ya, agar bisa masuk ke dalamnya. Ya. Yuk kerjakan dua hal itu. Kalau Bapak Ibu menempatkan Yesus sebagai prioritas hidup, maka Bapak Ibu akan memperoleh Kristus di bumi ini. Ditambahkan, diperlengkapi karunia-karunia ilahi. Dan diberi kesempatan untuk menjadi pelayannya Tuhan. Kalau Bapak Ibu di sisa hidup ini diberi kesempatan oleh Dia untuk melayani Tuhan, dengarkan saya. Seperti menteri-menteri itu, yang melayani presiden itu, diberikan jaminan pemeliharaan dan perlindungan oleh presiden. Bapak, Ibu, dan saya, kalau di sepanjang hidup ini kita diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, maka dengarkan saya, Tuhan nanti yang berjanji menjamin hidupmu di bumi ini diberkati. Kerjakan itu di 2018 awal ini. Dan kau lihat bagaimana Tuhan berkarya dalam hidupmu. Tuhan memberkati. Tundukkan kepala kita doa.